Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kita berjumpa kembali di channel Cahaya di atas Cahaya, di mana channel ini khusus ya membahas tentang Quran bil Quran. Untuk kali ini kita akan sedikit ya lebih khusus membahasnya, ingin tahu tentang seluk-beluk Yayasan Khazanah Kebajikan yang mana pimpinannya yaitu Bapak Kiai Haji Najamuddin Siddiq. Itu beliau dikenal sebagai dai Qurani. Amin. Jadi mungkin masyarakat sudah mendengar, bahkan mungkin beberapa Majelis Taklim sudah tahu kalau ada pendakwah atau dai-dai dari Khazanah Kebajikan, pasti mereka akan membahas Quran tematik. Nah, kita ingin tahu dulu ya latar belakang tentang Yayasan Khazanah Kebajikan. Kenapa dia memegang penuh dengan Quran? Apa amalannya? Kita sapa dulu guru kita, gimana Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Ya, baik. Kita berikan waktu kepada beliau untuk menyampaikan materi podcast pada hari ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya itu Yayasan Khazanah Kebajikan ini inspirasinya itu sewaktu kita ngaji di Bekasi dulu itu. Ngaji di Bekasi itu kebukalah pada waktu itu surat 107 ayat 1 sampai 7. Coba dilihat surat 107 1 sampai 7. Ya, silakan Saswandi, ada? Ya, siap. Surah 107 Al-Ma'un dari ayat 1 sampai 7. Artinya aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Shadaqallahu. Nah, jadi waktu itu kita dengar tengah malam ya ayat ini nih. Tengah malam pengajinya itu. Jadi saya masuk di pikiran saya, ini Allah bertanya, Allah juga yang jawab. Ya. Tahukah kamu pendusta agama? Berarti kalau pendusta agama, pembohong agama dong. Iya, benar. Berarti penghibur agama. Ya nggak maulah dong, pendusta agama, penghibur agama. Siapa? Allah katakan itulah orang yang menghardik anak yatim. Oh, ini yatim. Yang kedua, tidak saling mengajak memberi makan fakir miskin. Oke. Inilah pendusta agama. Simple kan? Nah, cuman yang saya sedih itu di akibatnya. Akibatnya Allah katakan kalau kamu tidak perhatian sama anak yatim dan fakir miskin itu, celakalah bagi orang yang sholat. Masya Allah, celaka. Iya. Udah sholat, Celaka. ya alhamdulillah dari kecil udah sholat tapi celaka. Nauzubillah. Jadi sholatnya sia-sia Pak. Sia-sia kan? Nah, siapa tuh orang sholat celaka itu? Yaitu dilanjutin ayat selanjutnya lagi. Siapa? Yaitu orang sholatnya Sahun. malas, sahur. Nah, siapa lagi orang-orang yang celaka itu? Ro'un. Orang-orang yang ria. Kalau dia memberi suka nyebut-nyebut. Kalau dia memberikan sesuatu kepada orang, dia membusungkan dada. Ini kalau nggak saya, kalau nggak saya. Nah. Yang ketiga,
Al-ma'un. Wa yamna'una Nah, bukan yang keempat. Yang keempat, dia enggan memberikan barang berguna kepada orang lain. Jadi gara-gara dia mendustakan agama jadi begini. Ya saya udah sholat dari kecil. Nggak mau dong celaka. Nggak mau juga kita sholatnya malas. Nggak mau juga kita riak. Nggak mau juga kita enggan berikan pada orang lain. Nah dari sini ini. Nah setelah dari sini kebukalah ayat-ayat yang lain. Misalnya ayat kebuka itu misalnya di surat 89. 89 ayat 15 sampai 20 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 89 ayat 15 sampai 20. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka ia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara campur baur yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi keluar ayat-ayat ini semua. Jadi, misalnya kayak ayat ini Allah ada orang yang diuji Allah nih, diuji Allah dengan senang, kaya raya semuanya ada, tapi dia nggak lulus. Cuma dia mengatakan Tuhan memuliakanku, Tuhan baik banget padaku. Ada juga orang yang diuji, diuji dengan mungkin ekonomi, diuji mungkin dengan anak, diuji dengan istri, diuji dengan suami, macam-macam ujian. Dia bilang Tuhan menghinakan aku. Nah, kok orang diberikan kebaikan semua tapi nggak lulus? Kok orang diberikan ujian nggak lulus? Kenapa ya? Saya baca lagi selanjutnya. Oh ini nih penyebabnya. Tidak memuliakan anak yatim. Oh ini sebabnya. Tidak saling mengajak memberi makan fakir miskin. Oh ini sebabnya mereka serakah harta warisan. Oh ini sebabnya mereka terlalu mencintai dunia berlebih-lebihan. Nah dari sini kalau saya lihat lagi, saya perhatikan lagi ayat ini, gara-gara dia tidak memuliakan anak yatim, tidak saling mengajak memberi makan fakir miskin, dan namanya dia serakah harta warisan, dan dia juga mencintai dunia berlebihan. Akibatnya apa akibatnya? Akibatnya di ayat selanjutnya. Coba ayat selanjutnya, gimana? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan berbuat demikian. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi untuk mengingat baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya, dan tidak seorang pun yang mengingat seperti tidak seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Shadaqallah. Nah, jadi kita lihat ayat ini loh. Ini nih kalau orang yang tidak ngerjakan tadi itu, memuliakan anak yatim, saling ngajak memberi makan fakir miskin,
kalau orang cinta harta warisan berlebihan, mencintai dunia, serakah, maka Allah katakan akibatnya ini ya masuk neraka ini. Diikat, ya pan. Nah, kalau neraka berarti kan ya ayatnya kan banyak. Kalau neraka sekali neraka. Kalau surga sekali surga. Nah, sekarang dibandingkan lagi kalau yang muliakan anak yatim, yang saling menerima makan fakir miskin, yang tidak serakah harta warisan, dan yang tidak berlebihan mencintai dunia. Nah, ayatnya selanjutnya 27-nya ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba. Masuklah ke dalam surga. Nah, jadi kalau orang muliakan anak yatim, beri makan fakir miskin, tidak serakah harta warisan, tidak mencintai dunia berlebihan, jadi dipanggil oleh Allah nanti dengan panggilan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan penuh senang, bahagia. Fadkhuli fi ibadi, maka kembalilah kamu kepada hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu kepada surgaku. Disinilah dasar akhirnya, kalau gitu ini mesti bergerak kita, nolong orang fakir miskin, nolong orang anak yatim, didirikanlah yayasan Hasanah Kebajikan. Nah, kebetulan juga pada waktu itu saya mengajar ngaji di rumah Pak Marzuki Usman. Yang menteri itu Pak ya? Ya, yang mantan menteri itu. Nah, beliau langsung juga sudah kepikiran itu. Beliau nanyakan di daerahnya ada orang fakir miskin anak yatim. Saya bilang ada. Ada. Dan ini yang jadi karena bikin yayasan aja. Akhirnya dia nyuruh bikin yayasan. Dengan bikin yayasan itu dia sebagai penasehat. Termasuk namanya Pak, Hasanah Kebajikan dari beliau? Iya, dari beliau. Namanya Hasanah Kebajikan dari beliau. Nah, jadi awalnya dari itu, maka disumbanglah rumah yang di depan masjid. Dulu kita sedikit itu, cuma 15. Dulunya kan nggak ada rumah. Iya. Dulunya cuma di masjid. Di masjid malam-malam. Nah, jadi setelah dapat tawaran itu, wah alhamdulillah ini. Tapi sedikit dulu orangnya. Nah, akhirnya lagi setelah kesininya ini ada orang nawarin sini tanah. Nawarkan yang gedung lama ini. Nawarkan tanah 600 meter. 600 meter. Lagi nawarkan lagi. Akhirnya kita bikin gedung lama. Setelah bikin gedung lama. Nah, kemudian lagi. Nah, ini kan anak-anak kalau kita asramakan tapi nggak disekolahkan, kan jadi apa nantinya nih? Bentar, sebelum ke sana, itu tahun berapa Pak? Itu tahun 92. 92 berdirinya ya? Iya. Berarti dulu belum ada gedung ya? Belum ada gedung, cuma ada di masjid. Termasuk jadi, anak-anak juga di masjid ya? Yatim fakir miskin, yatim fakir diundang hari Minggu sana masjid diberikan. Masjid Al-Arab itu kan. Itu dulu terbentuk langsung yayasan apa emang panti asuhan dulu ada? Belum. Bicara seperti itu. Belum. Jadi begitu tadi ada tawaran itu, yang begitu ada tawaran dari Bang Marzuki tadi, oke, saya sambut. Nah, terus dia bilang, Bapak pendiri. Oh, saya bilang alhamdulillah. Nah, saya juga pendiri. Oke. Wah, serut kita menukar semua, kita beresin semua. Nah, namanya dari beliau juga. Akhirnya setelah kesini, wah, ada banyak kan kebutuhan ini untuk orang anak yatim dan miskin. Dulu kita sekolahnya di luar. Sekolahnya di luar. Mereka naik angkot dulu. Belum ada mobil. Nah, kemudian kita pikir kalau ini naik angkot, terus juga di sana juga bayarannya mahal, kenapa kita nggak bikin sekolah aja? Sendiri ya? Bikinlah sekolah. Waktu Krismon itu bikin sekolahnya. Sampai orang-orang bilang, Krismon begini, mau bangun gedung, minta sama siapa? Saya bilang minta sama Allah.